Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Shallallahu wassalamu ala syamsil mursalin wa barik nabiyyin nazidrati wa ta'ala arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridwaka wa tubi alimi muhabbatak wa marifatak wa alimi wa agabana. Hadapan guru-guru kita di Senator Papua Dunia Nasional Fondamental Negara khusus kepada Syekhina Muslim Murana Hadrati Syekh Muhammad Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kana mudah ya bisa Indonesia Kenapa dari Syekh Mursyid yang direktur Pemsahabat Rahman Rizki Al-Wali di Wahyu di Aminindo di Muharramain doakan beliau sehat selalu. Amin. Dalam rangka berkhidmat kepada guru masjid sambil berhajat semoga kita diwajar rahmat seluruh putra putri menantu dan cucunya semakin diberikan keberkahan. Amin. Semuanya selamanya dari Allah melalui guru-guru kita berkhusus melalui pemersahabat. Di mana yang dimakan Allah. Jalan itu ada dua macam, ada jalan yang umum, ada jalan yang khusus. Ada jalan biasa, ada jalan tol. Jalan biasa dengan jalan tol sama kan? Tidak. Berbeda. Kalau jalan biasa banyak macetnya. Ada pasar tradisional, ada lampu merah, pertigaan, wah macam-macam. Perjalanan juga lama. Tapi kalau jalan tol, nah ini nggak ada lampu merah, nggak ada orang, nggak ada pasar. Ya, bayangin kalau di jalan tol ada pasar kaget, lancar. Nah, namanya jalur khusus. Nah, guru kita sering menyampaikan kita ini adalah yang sudah ditetapkan punya jalur khusus, rute khusus, kendaraan khusus. Ya, jadi khusus dalam bahasa lain ya kendaraan ya jalan istimewa. Istimewa ada yang umum, ada yang biasa, ada yang istimewa. Martabak. Ada martabak yang biasa, ada yang spesial. Enakan yang mana itu? Spesial. Yang spesial. Tapi harganya memang lebih mahal. Tapi spesial. Ya. Maka secara umum juga tadi bahwa kodok dan kodok itu sudah ditentuin ketika 4 bulan dalam kandungan. Sudah dikasih ini umurnya sekian. Ya catatan malaikatnya ada. Ya Allah ini orok. Rezekinya gimana? Kaya atau miskin? Kalau kata kaya, dan dilalahnya ya ada jalannya, dikasih jalan. Kayanya dari mana? Misalnya, oh dia pengusaha sukses. Tulis pengusaha sukses. Kalau kata Allah, dari mana kayanya? Nyolong. Tulis kaya raya nyolong. Makanya jalannya gitu ada. Kasih jalan. Kalau dia miskin marah. Nah, umurnya berapa? Umurnya berapa ya Allah? Umurnya orang 60, tulis 60. Dan itu catatannya ada di mana? Ini jalur umum. Termasuk juga yang masalah ya ajal itu juga sudah ditentukan. Ya. Itu pun kata Rumah itu. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Lagu apa itu? Sebujur bangkai. Jadi ceritanya ada nenek kakek-kakek yang masih gaul bawa gitar, sampingnya cewek masih muda. Kata kakaknya, Nek, mau request lagu nggak? Dangdut, oh boleh. Lagu apa mintanya? Sebujur bangkai. Beda ini orang. Jadi ingat almarhum Pak Haji Udi.
Yang Yudin kan nggak mau dipanggil engkong. Banyak makanya. Aku juga masih ingat. Aldin. Ya. Naik angkot naik cewek muda karena berapa ke pintu biasanya dong seneng banget panggilan saya masih muda ya panggilnya enggak maksudnya itu aki-aki GR duluan. Jadi itu juga udah ketentuan ya, itu jalur umum. Tapi kita oleh guru kita ditempatkan jalur yang khusus. Kalau jalur umum, kalau udah waktunya ya udah nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Tapi kalau jalur khusus, bisa aja. Ya, jangankan yang masih hidup dimundurin, yang sudah meninggal diambil lagi juga bisa. Ini jalurnya jalur khusus. Ya. Kayak di Mankoba ini kan keyakinan. Masalah keyakinan, ibu-ibu udah yakin anaknya udah berapa hari yang lalu tenggelam di laut, udah pasti mati udah tenggelam di laut ya, pasti mati, pasti dimakan ikan. Kenapa? Karena ikan punya dendam sama manusia. Kok dendam sama manusia? Iya, ikan masuk darat digoreng manusia, manusia nyemplung ke laut makan ikan, digoreng sama ikan. Dendam. Jadi udah yakin itu udah meninggal. Tapi dia keyakinannya itu luar biasa. Dia datangin itu gurunya Syekh Abdul Qadir. Saya nggak mau tahu. Punya saya pengen anak saya hidup kembali. Nah, ini kata Syekh, udah sana pulang. Nah, pulang. Ini kata apa? Ini bukan dari Pasar Minggu ke Cempaka, kayak Pak Iwan, rumahnya jauh, Jakarta Bandung. Jadi dari Jakarta Bandung, jadi pulang ibu itu yang Bandung. Ya, udah, nggak tahu naik Lingko apa naik apa tuh, naik Grab, pokoknya jauh. Ternyata anaknya belum ada. Tapi dia nggak kecewa. Balik lagi yakin, datangnya juga enggak besoknya, enggak jadi ongkos dulu kan, jadi ongkos jalan lagi dari Bandung ke Jakarta. Belum ada ya, udah sekarang pulang enggak ada, nanti sampai berapa kali? 3 kali. Ini kasusnya beda dengan ibu-ibu yang datang ke Syekh Habibullah Anjami. Syekh Habibul Ajam juga pernah didatangi oleh ibu-ibu. Saya minta tolong, anak saya itu belum pulang. Anak saya nggak tahu kemana. Ditelepon nggak diangkat. Di WA checklist 1. Saya udah lama pengen hari ini. Kata Syekh Habibullah Ajami, udah sana pulang, anakmu udah ada di rumah. Persis kasusnya. Ternyata begitu datang, benar-benar anaknya sudah di rumah. Nggak pakai bolak-balik kayak tadi. Itu kira-kira hebatan mana? Ya, hebat semua. Ya. Kenapa yang datang kepada Syekh Abdul Qadir itu lebih sampai 3 kali? Sedangkan yang datang ke Syekh Habibullah Ajami cuma sekali doang, anaknya udah langsung ada. Permasalahannya ibu-ibu yang datang Syekh Abdul Qadir itu kasusnya berat. Anaknya itu udah nggak ada, tulangnya ada yang di sono tulangnya. Kalau dagingnya udah habis itu, dagingnya habis. Jadi prosesnya lama. Malaikat, wah yuk, lu ada aja lagi ibu lagi kumpulin. Ada tulang orang bukan ini. Tulangnya salah tulang, wah ini udah pas ini. Ini ternyata bukan tulang orang, ini tulang onta. Itu beda katanya jadi. Kemudian dulu ikannya diomongin, woi ikan, ini siapa yang makan orang ini? Muntahin dagingnya.
baru setelah kumpul baru jadi berat kasusnya. Kalau berat ya lama. Nah sedangkan yang datang ke Syekh Abdul Ajab ini orangnya masih hidup, anaknya masih hidup, cuman nggak tahu di mana. Ya, masih hidup. Ya kalau masih hidup kan tinggal ngulangin aja, nggak usah ngerepotin mereka kan. Ini juga pelajaran bagi kita. Kalau minta sesuatu jangan yang gede-gede, jangan yang wah. Yang enteng-enteng saja biar cepat terkabul. Teman saya doa berangkat haji, doanya mungkin cerita sama saya tanggung doa di depan Ka'bah. Ya Allah, kalau saya ditakdirkan jadi orang kaya, jadikan saya orang kaya sedunia. Kalau saya jadi orang pintar, orang alim, jadikan saya alim sedunia. Itu goblok itu orang. Ya doa apa aja, tapi kan yang wajar. Ya yang ngajak juga. Yang ngajak orang doa. Ya, mungkin Allah bisa saja ngabulkan, tapi nanti bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Ya. Ada 2 orang pemuda, anak muda, dua-duanya berdoa. Yang satu doa minta jodoh, yang satu doa minta cucu. Kira-kira yang sempat terkabul yang mana? Ya jodoh ya Allah, jodohkan saya. Kayak Abu Nawas kan gitu, jodohkan saya ya Allah. Ya, Abu Nawas jatuh cinta sama orang perempuan cantik. Abu Nawas doa ya Allah, kalau memang dia jodoh saya, deketin ya Allah. Kalau memang bukan jodoh saya, ya Allah, tolong ditinjau kembali. Pinter deh. Abu Nawas itu, tolong punya ditinjau kembali ya. Ini maksa, cuman dimohon ditinjau. Kalau dia jodoh saya deketin, kalau dia bukan jodoh saya tolong ditinjau kembali. Verifikasi. Itu sama udah 6 bulan itu. Udah 6 bulan doa, ternyata nggak ada tanda-tanda. Akhirnya doanya juga udah mulai berkurang lah. Ini lemah ya Allah, jodohin saya. Ya deh sekarang nggak usah sama dia, sama siapa aja. Yang penting perempuan. Nggak harus sama dia. Kalau awal kan ngotot doanya. Ini nggak ada. Yang penting jodohin saya. 6 bulan juga nggak ada tanda-tanda. Akhirnya diturunin lagi. Doanya diganti lagi, ya Allah, saya ini nggak peduli di dunia ini punya jodoh apa enggak ya. Tapi saya tolong ya Allah, saya minta tolong berikan mantu buat ibu saya. Anaknya cuma dia. Anaknya cuma dia. Modus. Jadi nggak minta jodoh, cuma minta supaya ibu saya dikasih Mantu. Sama dengan itu. Ternyata 6 bulan berikutnya takdirkan dijodohkan dengan perempuan yang pertama tadi yang suruh ditinjau kembali. Rezeki nggak itu? Wah, rezeki kok seneng banget. Abu Nawas orang sederhana itu rancu juga. Raja Harun Ar-Rasyid main. Nawas, kamu nikah nggak undang-undang? Kamu mana istrimu? Suruh keluar istrinya. Ternyata Raja itu senang. Wah ini mah pantasnya di istana, bukan di kuburan kayak gini. Nawas, kayak itu istrimu buat saya aja. Diminta Tuan Raja. Diminta Tuan Raja. Tuker. Bertambah. Ya. Apa kata Abu Nawas? Oh begitu Pak. Masuk ke dalam Abu Nawas ngambil kue lapis. Tahu kue lapis kan? Kue lapis kan itu yang lembek itu ada warnanya kan? Iya. Ada hijau, ada merah, ada putih kan gitu? Iya. Kan bisa diklek gitu. Iya. Jadi ya Tuan Raja makan. Gimana rasanya? Enak. Yang kuning. Gimana rasanya? Enak tapi sama aja. Yang putih. Gimana rasanya? Enak. Itulah perempuan kan? Kata Abu Nawas, itulah perempuan yang merah, yang putih, rasanya kayak gitu. Oh begitu, ya udah nggak usah. Ibu-ibu kalau saya cerita
kita begini senang, dengerin tuh bang, dengerin bang, incer sana sini, sama aja kan. Nah, sampai mana tadi? Sampai mana tadi ceritanya? Abu Nawas ngibulin raja. Dua lapis kacanya sama. Gara-gara dua lapis. Jadi jalur khusus ada jalur umum. Jalur khusus guru kita luar biasa. Jangankan yang masih hidup dipanjang ini, yang sudah meninggal saja bisa diambil. Nah, dan kalau memang itu yang ikhwan ini umurnya panjang, pantas. Karena ada 4 amalan yang bikin takdir itu berubah. Ada 4 amalan yang bikin takdir itu berubah. Apa? 1, doa. La yaruddul qadara illa doa. Tidak bisa merusak takdir kecuali doa. Pertanyaan doa siapa? Tentunya adalah doa dari guru kita yang bisa merubah ikhwan panjang apa pendek umurnya. Malaikat Mizan udah lepas tangan, bukan urusan saya, terserah. Kan diserahkan kepada Tuhan gurunya. Kata gurunya panjang-panjang, malaikat Israel itu ada petugas hanya ngurusin orang-orang yang tidak mau ditalkin. Kalau sudah ditalkin, terserah gurunya mau kapan dilepas, orang mau dipegang semua. Roh kita kan dipegang. Mau dicomot yang mana dulu kan terserah guru. Ini kayaknya nih bikin repot aja nih. Yang bikin repot ini ngerecokin dulu. Ya. Makanya guru gitu. Sering saya nyampaikan. Kalau kita nonton wayang selagi wayang itu masih ada perang, tetap akan nancep di kedua bisa. Waris itu ada buto hijau, ada ya tetap nancep di kedok ada bobit kalau masih ada perang. Kalau perangnya udah habis, masukin kok otak kayak Pak Ferry brocoy. Nah itu perangnya habis maka masuk. Kalau virus ini udah lama siap banget itu ini katakan ini bisa masih lama nancep di kedua bisa murid itu ikhwan itu kalau masih ada perang masih dibutuhkan oleh murid nggak bakal meninggal meskipun umurnya. Nah sekarang kan nggak jaminan banyak engkong aja itu anaknya sudah meninggal berapa tahun tidur lagi. Itu engkong kan pada duluan, anak mantunya pada duluan. Engkongnya masih juara bertahan. Emang jarang manusia langka, perlu diawetkan, dilestarikan dan dimusnahkan. Ini kan jarang, ini makhluk langka. Ya, makhluk langka ini. Ya untung orangnya nggak dengerin. Makhluk langka ini. Ya umur segitu kemana-mana bawa cewek coba bayangin. Emang nggak berat itu. Justru kalau nggak bawa cewek dia berat. Jadi kekuatannya di cewek. Nah ini aja kan yang biasa datang ke sini Jawa Haji Arif di Jawa. Dia di Jakarta udah oleng karena masih istrinya. Enggak. Dia oleng sekarang bola kualitas. Ya. Tapi ya mungkin nggak semua kayak gitu, tampang-tampang begini, istri meninggal duluan ya. Enggak, kalau saya mah enggak. Kecuali saya terpaksa. Dia udah ngancam, istri saya udah ngancam, kalau saya dulu nikah, meninggal duluan saya nikah lagi, pasti acara nikah saya paranin kan. Kalau mau bisa. Ngancamnya begitu, ntar kalau nikah lagi saya paranin katanya malam pertama. Ya saya bilang enggak, benar enggak? Ya enggak. Kalau matinya kecuali terpaksa. Jadi satu ini doa guru musik. Yang kedua yang bisa merubah takdir itu apa? Sholawat.
Sholawat itu bisa merubah yang tadinya sedikit bisa jadi, yang tadinya jauh bisa jadi, yang tadinya susah jadi dobrak. Yang ketiga adalah sodako tadi sampai sodako. Ya. Sodako itu juga bisa merubah takdir, ya. Bisa merubah takdir. Ada seorang anak muda sowan ke Nabi Ibrahim, nganterin undangan agamanya. Wahai Nabi Allah, minggu depan saya mau nikah, di undangannya. Insya Allah hadir. Anak muda tadi, malaikat Israel datang, kan udah biasa begitu. Ya, misalnya sowan kata Israel, wahai Ibrahim, itu tadi siapa anak muda ngapain? Itu kan tadi undangannya minggu depan mau nikah. Waduh sayang katanya Israel. Ini dalam catatan saya nggak sampai seminggu dia udah harus pulang. Nabi Ibrahim masa bodoh. Pokoknya nanti saya udah niat datang. Ya. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian Nabi Ibrahim datang, orangnya masih hidup, anak muda datang, lagi nikah. Ya. Sampai berbulan-bulan, sampai masih hidup ketemu lagi. Akhirnya ketemu lagi sama malaikat Israel. Ditanya, Israel, kamu bohong nggak? Katanya seminggu lagi. Ini udah lama masih begini ya Nabi Allah. Soalnya catatan saya itu udah seminggu ke depan itu selesai, ajalnya udah nyampe, ajal. Nah, tapi dia setelahnya ngasih undangan, dia keliling fakir miskin. Assalamualaikum, bu ini sekedar ala kadarnya buat saya kasih beras, ya nggak banyak, pada sekarung. Datang lagi sekarung. Setiap ngasih bantuan terucap doa dari orang fakir tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah panjang umur. Setiap kan begitu. Itu nggak usah diminta, itu akan terucap sendiri, nggak usah dipaksa-paksa. Nih beras berapa 2 liter. Nanti ya, jangan lupa ya, doain saya biar cepat kaya raya. Ngasihnya 2 liter. Ya, jangan sampai enggak. Akhirnya apa? Pas hari haknya malaikat mau cabut, kata Allah, amsik tahan malaikat. Jangan sekarang. Saya nggak enak. Itu berapa orang yang dia datangin fakir ini, mendoakan dia umur panjang. Kalau saya ini sekarang dibikin meninggal, ini saya nggak ada. Jadi gimana perpanjang? Diperpanjang. Itu saudara. Yang keempat adalah tasbih zinnun. Itu yang merubah takdir. Apa tasbih zinnun? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Itu namanya tasbih zinnun. Nabi Yunus dicemplungin ke laut gara-gara melebihi kapasitas, cemplungin, akhirnya langsung dimakan ikan, namanya ikan paus atau ikan nun. Itu atas perintah Allah, ikan makan itu Yunus, tapi jangan dikunyah ya. Jadi cuma ditelan, nggak dikunyah ya bablas. Ya, akhirnya dalam perut gimana ini? Dari itu mantap listrik ada. Ternyata di perut ikan. Disitulah dia la anta subhanaka inni kuntu minal. 3 hari kemudian ikannya mulas, muntah, waktu pecah keluar dari perut. Disitulah Allah berfirman kepada Nabi Yunus, seandainya kamu tidak baca tasbih zinnun itu, la ilaha illa subhanaka ini, sampai hari kiamat pun belum tentu kamu bisa keluar dari perut. Maka dari riwayat ikan yang dulu makan Nabi Nuh itu ikannya masih hidup, tahu nunggu siapa lagi. Nah, itu tasbih itu. Dan keempat itu kita semua punya. Semua kita dalam bimbingan guru punya. Doa guru punya kah kita? Sholawat punya, sedekah punya, tasbih zinnun, khataman la ilaha anta subhanaka ini untuk salah satu rahasianya itu khataman itu luar biasa. Nggak pengen apa-apa
khataman. Pengen apa-apa? Khataman. Oh, saya ya kalau diungkap rahasianya itu zikirnya itu luar biasa khataman. Yang saya pernah dengar langsung, mertua saya itu ya ahli hikmah lah. Di Cirebon itu terkenal. Kalau ada pejabat datang ke Cirebon, datang ke rumah, minta masuk ke dalamnya makam Sunan Gunung Jati, diantaranya melalui bapak mertua saya. Nanti bapak mertua saya telepon ke Sultan, hari apa yang rada lowong, gitu. Ya. Ada orang datang, kamu ini masih kerja. Kan menurut peraturannya kalau kerja, kalau mau pensiun kan dikasih berapa kali gaji tuh. Ya berapa kali gaji, selama berapa lama ngabdi dikalikan. Mestinya hak dia itu kurang lebih 70 juta. Ternyata dimainin sama direktur yang baru. Dimainin suruh bikin surat pengunduran diri, nanti dikasih separohnya. Ya orangnya kan gak mau. Itu hak dia 70 juta. Dia suruh bikin surat pengunduran diri itu. Kurang ajarnya. Akhirnya datang ke rumah di Cirebon, dikasih amalan sama mertua saya, belum ikhwan. Apa amalannya? Nanti ya setelah maghrib sama habis subuh baca apa? Baca ya latif 129. Baca ya latif 120. Kaget saya, ini kan ujungnya khataman. Ujungnya khataman habis maghrib sama habis. Nah, ini ujungnya aja bisa buat begitu, maksudnya biar itu dia dapat hak penuh. Nah, ujungnya aja bisa buat begini, apalagi dari Nah, itu orang yang dikasih wiridan baru mulai lah, kita mau habis jadi jumlahnya 129. Itu makanya kalau pengen apa-apa khataman, nggak mau apa-apa khataman. Kalau ikhwan tahu rahasia dalam khataman, oh udah malas manakib banyak, udah ada semua di situ. Pengen ini, rahasianya ini, cuman sengaja ditutupi biar rajin anak. Ya, tuh. Nah, jadi ini jalur khusus. Ya. Kita ini semua di jalur khusus Syekh Abdul Qadir. Ya, makanya dicari itu kan, dicari yang bertengkar tadi. Saya iman kepada Nabi Muhammad kalau bisa menghidupkan yang, ayo cari kuburan, kata Syekh Abdul Qadir, kuburan tua. Kuburan tua ini katanya udah 500 tahun. Kum bidit nih, bangun kamu dengan ibu. Wah, keluar itu meledak kuburan sambil nyanyi. Kemana, di mana. Konon dia seorang penyanyi. Dia lagi nyari seseorang, cuman sayang alamatnya palsu. Ya gak ketemu. Nyari alamatnya apa? Alamatnya bener aja kan disasarin sama Google, apalagi alamatnya apa? Itu baru orang itu pergi. Itulah jalur khusus. Orang di luar yang ngomong nggak mungkin. Orang yang sudah meninggal nggak bakal bangkit lagi. Ya buktinya ada. Nabi Isa dikasih mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah. Rasulullah bisa, apalagi Rasulullah. Nabi Isa aja bisa. Semua yang dibisai oleh Nabi sebelumnya Rasulullah bisa. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Nabi Rasulullah bisa nggak? Bisa. Bahkan lebih keren kalau Rasulullah nggak pakai kum biitillah, langsung panggil namanya udah bangun. Ya, udah berdiri. Ada orang ini datang ke Rasulullah, Muhammad, kamu nabi? Ya. Saya baru percaya kamu nabi kalau kamu bisa menghidupkan anak saya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kata Rasulullah, ayo, mana kuburannya? Kuburan. Ini kuburannya. Namanya siapa? Sariyam. Namanya Sariyam.
ini orang Arab keturunan Jawa. Jadi namanya Sari yang kan kebanyakan orang Jawa keturunan Arab. itu orang Arab keturunan Sari. Mana ini kuburnya? Ya, baru diam aja, nggak pakai kungkungan. Ya, ya langsung hidup lagi. Orang itu beriman. Itulah jalur khusus, tidak bisa diceritai, tidak bisa dimiliki oleh orang yang belum ditalkin. Alhamdulillah. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.